Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Pratama, BP 1810542006 dari kelas E2. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab mengenai ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya melalui sebuah video tutup mata. Baiklah, kita akan segera ke videonya. Soal nomor 1 mengenai pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang atau modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan sewa guna dengan sewa beli. Pada sewa beli, lisi otomatis demi hukum menjadi pemilik barang di akhir masa sewa. Sementara pada leasing terjadi apabila hak opsinya sudah terlaksanakan. Kedua, perbedaan sewa guna dan sewa beli. Leasing merupakan suatu lembaga pembiayaan, sementara sewa beli tidak merupakan suatu lembaga pembiayaan. Perbedaan sewa menyewa dan kredit. Intinya sama-sama meminjamkan uang dari lembaga pembiayaan untuk membeli sesuatu. Namun perbedaannya di sini adalah pada leasing peminjamannya untuk benda bergerak yang memiliki nilai guna. Sementara pada kredit hanya meminjamkan uang saja. Contohnya pada leasing merupakan contoh kendaraan ataupun barang bergerak lainnya yang dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan pada kredit, misalnya itu kredit bank yang menjadi jaminan tidak hanya benda bergerak seperti rumah, kolam, ladang ataupun lainnya. Jawaban soal 1B adalah pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah perusahaan yang bergerak di bidang penagihan atau pembelian atau pengembalian atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan tertentu atau pembiayaan milik perusahaan itu sendiri. Suatu contoh perusahaan anjak piutang di Indonesia adalah PT IFS Capital Indonesia atau disingkat dengan IFSI. Fasilitas anjak piutang dapat saya sebutkan berdasarkan pemberitahuan, ada dua, yaitu disclosed dan undisclosed. Yang kedua itu berdasarkan tanggung jawab, yaitu with use recharge dan with use recharge. Berdasarkan pelanggan ada full service factoring, recharge factoring, bulk factoring, maturity factoring, invoice discounting, undisclosed factoring, dan advance payment. Selanjutnya berdasarkan wilayah ada dua, yaitu domestic factoring dan international factoring. Jawaban nomor 2A yaitu apakah permodalan nasional madani termasuk ke modal ventura? Menurut saya permodalan nasional madani termasuk ke modal ventura. Hal ini dikuatkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta. Hal ini dikuatkan dengan adanya PMM Ventura Syariah atau permodalan nasional madani yang berbentuk syariah yang pembiayaannya dikelola berbasiskan syariah dengan pembiayaan pola model ventura. Jawaban 2B, perbedaan berinvestasi di pasar modal, pasar uang, dan reksadana adalah ketika berinvestasi di pasar modal atau pasar uang, kita mendapatkan saham dan obligasi. Dana investasi diterbitkan oleh emiten melalui bank investasi dan diperdagangkan melalui perusahaan-perusahaan sekuritas. Sedangkan berinvestasi di reksadana, perbedaannya adalah dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan dana investasi yang dibutuhkan relatif kecil, kemudian
disertifikasi investasi melalui pemaketan aset keuangan. Sedangkan berinvestasi di reksadana, perbedaannya adalah dikelola oleh manajer investasi yang profesional, dan dana investasi yang dibutuhkan relatif kecil. Kemudian disertifikasi investasi melalui pemaketan aset keuangan. Keuntungan berinvestasi di reksadana itu pertama murah. Murah di sini dimaksud adalah biaya penarikan dibebankan pada saat penarikan atau penjualan reksadana. Yang kedua itu sangat liquid. Sangat liquid ini adalah bisa dijual kapan saja. Yang ketiga itu transparan. Transparan ini adalah seringnya MI memberitahu atau memberitahu kepada investor dan Bapepam mengenai pergerakan atau pertumbuhan reksadana, investasi di reksadana ini. Yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah fleksibel terhadap risiko yang ada. Jawaban 3A, asuransi jiwa. Jenis asuransi ini dikenal dengan keuntungan memberikan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Pendapat saya pada asuransi ini adalah sangat baik dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat luas. Hal ini dikarenakan apabila ajal menjemput kita ataupun kematian sudah dekat, keluarga yang ditinggalkan atau anak istri yang ditinggalkan dapat diringankan ringankan beban kehidupannya di kemudian hari oleh pemberian asuransi jiwa kita ini. Selanjutnya, asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini adalah produk asuransi yang bergerak di bidang kesehatan yang menanggung biaya perawatan tertanggung asuransi tersebut. Pendapat saya mengenai asuransi kesehatan ini sangat baik dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu. Apabila dia sakit, dapat mengurangi beban biaya pengobatannya di rumah sakit. Jawaban atas soal 2B, menurut saya pada saat pandemi COVID-19 ini, minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi semakin meningkat. Hal ini dilakukan masyarakat Indonesia adalah hal yang masuk akal dikarenakan pada saat menggunakan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan dapat menjaga diri dan menjaga keluarganya. Terutama apabila kematiannya di depan mata akibat terpapar COVID-19, keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dana santunan atau dana asuransi yang telah didaftarkannya tersebut untuk kehidupan yang dinafkahinya di kemudian hari kelak. Jawaban nomor 4A. Menurut data yang saya dapatkan dan saya baca di artikel kompas.com Jakarta, Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan pasar modal terdapat pada investor retail yang jauh meningkat. Data yang saya baca pada tahun 2020, investor retail mencapai angka 4,12 juta. Sedangkan pada tahun 2019, investor retail hanya di angka 2,68 juta. Dan pada tahun 2018, angka investor retail hanya 1,68 juta. Pertumbuhan pasar modal pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini paling banyak terjadi di reksadana. Mengapa di reksadana? Pada saat pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia umumnya lebih percaya atau lebih ingin investasinya dikelola oleh manajer profesional yang dimiliki oleh reksadana. Dan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia relatif kecil. Serta disertifikasi investasi dilakukan dengan pemaketan aset keuangan. Jawaban atas nomor 4B,
yaitu kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan pasar modal di saat pandemi ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi ini untuk menyelamatkan pasar modal yaitu pertama, Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyelamatkan pasar modal melalui buyback saham tanpa RUPS. Jawaban nomor 5 mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun lamanya dan sudah memasuki usia pensiun atau masa pensiun. Dan adapun hal-hal lain yang menyebabkannya pensiun. Perkembangan dana pensiun di Indonesia pada saat ini naik 34,4% menurut data OJK. Hal ini kenaikan dana pensiun mengarah kepada syariah menurut Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Apakah apabila Anda bekerja, apakah Anda mendaftarkan dana pensiun secara mandiri di luar tempat Anda bekerja? Kalau saya pribadi, apabila saya bekerja, saya akan mendaftarkan dana pensiun di luar tempat saya bekerja. Seperti di BPJS Ketenagakerjaan, saya mengambil program jaminan hari tua. Mengapa saya mengambil program jaminan hari tua? Karena pembiayaan atau hasilan dana pensiun jaminan hari tua dapat dilumsumkan atau diterima sekaligus. Uang yang diterima sekaligus ini dapat saya gunakan untuk modal ataupun membuka usaha baru apabila saya sudah tidak bekerja sebagai pegawai ataupun sebagai orang kantoran lagi gitu. Baiklah, itulah hasil yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya simpulkan mengenai ujian tutup mata bank dan kelembagaan uang lainnya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.